Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, masih di kajian dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, dan sekarang kita masuk di bab tentang sabar. Beliau seperti biasa di awal bab mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan kesabaran, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan sabar tersebut. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Isbiru, bersabarlah kalian. Perintah kepada kita semuanya untuk bersabar. Wa sabiru, dan teguhlah di dalam kesabaran, dan istiqomalah di dalam kesabaran itu. Ini yang kedua tentu lebih berat daripada yang perintah sabar yang pertama. Ya, yang pertama merintis, yang kedua mempertahankan, dan mempertahankan selalu lebih sulit daripada sekedar merintis. Ini di surat Al-Imran ayat 201, ayat yang terakhir. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu atau sedikit, minal khawfi, dari rasa takut. Maka ada ujian dalam bentuk rasa takut. Wal ju'i, sedikit dari rasa lapar atau kelaparan. Wa naqsim minal amwal, ya, juga diuji dengan kekurangan harta, kekurangan income, kekurangan pemasukan. Wal anfusi, juga akan diuji dengan jiwa. Wath thamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuk insyaallah orang-orang yang berproses menjadi orang sabar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
di surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang sabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas, unlimited. Jadi kalau orang sabar, dia akan diberikan pahala, atau kesabaran itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya, ya, bighairi hisab, tidak ada perhitungannya, artinya tidak tanpa ada batasnya, ya, artinya sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ista'inu bis sabri was shalah. Mohon pertolonganlah kalian bis sabri, dengan sabar, was sholati, dan dengan salat. Ada yang mengartikan bahwa bis sabri bimakna bis siyam. Jadi kita harus banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui media memperbanyak puasa, dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang sabar. Maka orang-orang sabar itu insya Allah akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mulai masuk pada hadis. Wa an Abi Malik al-Harith ibni Asim al-Ash'ari, dari Abi Malik al-Harith ibni Asim al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah dari iman. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah, atau yang kita kenal dengan hamdalah, ya, segala puji bagi Allah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal. Subhanallah. Wa subhanallah walhamdulillah, sedangkan ucapan subhanallah, ya, yaitu tasbih yang berarti maha suci Allah, walhamdulillah, dan ucapan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Karena begitu keutamaannya, ya, maka kedua ucapan ini memenuhi ruang-ruang yang ada di antara langit dan bumi. Luar biasa. Kemudian kata Nabi, was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah, ya, bersedekah itu adalah burhanun, bukti, ya, pembuktian akan keimanan. Ya, tentu salah satu pembuktian utama dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabru diya'un, sabar adalah sinar. Wal Qur'anu, sedangkan Al-Qur'an,
hujjatul laka aw alaika. Bisa menjadi penolong atau bisa justru menjadi musuh. Bisa menjadi meringankan karena menjadi pembela, atau bisa juga menjadi musuh yang memberatkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berangkat. Fabai'un nafsahu, menjual jiwanya, menjual dirinya. Ya. Famu'tikuha au mubikuha, maka ada orang yang memerdekakannya, artinya dia menjualnya kepada hal-hal yang baik. Ya, dia memaksimalkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesungguhnya telah memerdekakan dirinya. Sedangkan ada sementara orang yang justru dia menjual dirinya kepada dunia semata, kepada kehinaan, ya, dengan perbuatan menghalalkan segala cara, lalu dengan cara itulah dia sebetulnya sedang membinasakan dirinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna nasan minal ansar, sesungguhnya beberapa orang dari kalangan al-ansar. Al-ansar itu adalah penduduk asli kota Madinah. Kalau penduduk asli kota Makkah namanya al-muhajirun. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka Nabi memberikan kepada mereka, memenuhi permintaan mereka. Ini tentunya permintaan harta, ya, materi. Tsumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian mereka meminta lagi kepada beliau, dan beliau lagi-lagi memberikan apa yang mereka minta. Hatta nafida ma indahu, sampai sudah habis, ya, sampai habis apa yang ada pada diri Nabi, sudah tidak ada lagi. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, maka Nabi berkata kepada mereka, bersabda kepada mereka, ketika beliau menginfakkan, ya, segala sesuatunya yang beliau miliki dengan tangannya langsung, apa kata beliau? Ma yakun indi min khairin, ya, kalau aku memiliki sesuatu khair, kalau aku memiliki khair di sini adalah materi atau harta. Jika aku memiliki sesuatu dari harta, falan addakhirahu ankum, maka aku tidak akan mungkin menyembunyikannya dari kalian. Artinya aku tidak akan pelit, ya, artinya pasti akan memberikan kepada kalian, kepada mereka. Wa may yasta'fif yu'ifullah, barang siapa yang iffah, barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikannya, akan menjaga kesucian dirinya. Wa man yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup, yang merasa kaya, ya, karena kaya itu adalah orang yang merasa cukup, yughnihillah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang berkecukupan, orang yang kaya. Wa man yatasabbar, dan barang siapa yang bersabar, yusabbiruhullah, maka Allah jadikan dia orang yang sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian, satu anugerah, khairan au ausa minas sabri, yang lebih baik atau lebih luas
daripada kesabaran. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar. Karena kata Nabi, itulah pemberian yang paling baik dan yang paling luas, yaitu sabar. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang bersabar dalam makna yang sesungguhnya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.